menjelaskan tentang materi praktikum saya, yaitu alat indera unit 4. Nah, untuk lebih jelas, yuk kita simak. Alat indera itu biasa disebut dengan panca indera. Mengapa disebut dengan panca indera? Karena memiliki 5 indera. Yang pertama itu indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua itu indera pembau, yaitu hidung. Yang ketiga itu indera pendengar, yakni telinga. Yang keempat indera peraba, yaitu kulit. Dan yang kelima itu indera pengecap, yaitu lidah. Nah, manusia membutuhkan informasi berupa rangsangan yang dapat ditangkap dari luar lingkungan sekitar untuk memperoleh informasi yang baik. Nah, agar rangsangan yang berasal dari luar tubuh dapat ditangkap oleh reseptor, dibutuhkan alat-alat tubuh tertentu yang bernama indera. Kelima alat indera itu adalah mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Nah, apabila dibagi ke dalam kelompok reseptor, maka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kemoreseptor, mekanoreseptor, dan fotoreseptor. Nah, kemoreseptor itu adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau, yaitu hidung, dan indera pengecap, itu lidah. Nah, kemudian mekanoreseptor itu adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yakni indera peraba itu kulit, dan indera pendengar itu telinga. Nah, kemudian fotoreseptor itu adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan, yaitu mata. Pada kegiatan pertama ini, praktikum yang dilakukan untuk alat indera pengecap. Adapun tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui kecermatan praktikan dalam menggunakan bahan praktikum. Yang kedua itu untuk menentukan daerah penyebaran reseptor dari keempat sensasi kecap primer berdasarkan kepekaan tertinggi terhadap bahan yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu menentukan daerah penyebaran reseptor kecap lain selain primer. Nah, sebelum percobaan dimulai, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu agar praktikan berkumur-kumur menggunakan air dengan membersihkan seluruh bagian yang ada dalam mulutnya, terutama bagian gusi. Nah, setelah itu kemudian bersihkan dengan menggunakan kapas atau tisu basah agar lidah tidak basah terkena air ludah. Nah, yang kedua itu tuangkan cairan pada cawan Petri dan rendam cotton bud pada tiap-tiap larutan. Nah, yang ketiga itu tutup mata praktikan agar tidak mengetahui larutan apa yang sedang dicobakan. Nah, yang keempat itu sentuhkan cotton bud pada tempat-tempat pusat pengecap dan praktikan diminta untuk mengatakan rasa apa yang sedang diuji cobakan pada setiap kali sentuhan dan pada tempat-tempat mana yang terasa macam larutan yang disentuhkan. Dan yang kelima itu ulangi percobaan ini pada tiap-tiap larutan dengan bergantian sesuai larutannya. Terus tanyakan apakah pada daerah yang dirasakan rasa larutan tertentu sesuai atau tidak dengan macam larutan yang dicobakan. Bila jawaban praktikan itu benar, maka beri tanda plus pada daerah yang sedang diuji cobakan pada peta rasa. Apabila jawaban praktikan itu berbeda, maka beri tanda minus pada pada gambar peta rasa. Kemudian lakukan percobaan ini dengan menggunakan cotton bud apabila pergantian larutan. Kemudian yang dilakukan itu pada kegiatan yang kedua, yaitu percobaan untuk pada indera penglihatan, yaitu mata. Nah, adapun tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui refleks pupil pada manusia terhadap banyaknya cahaya yang masuk. Kemudian yang kedua itu untuk melihat perubahan diameter pupil sehubungan dengan perubahan jarak pandang seseorang. Nah, langkah yang pertama itu ukur dan catat diameter pupil teman Anda dengan tetap meletakkan penggaris di bawah matanya. Kemudian suruhlah teman Anda untuk menutup matanya dan menghadap ke cahaya. Kemudian kemudian langkah yang ketiga itu secara mendadak minta teman Anda untuk membuka matanya pada cahaya tersebut. Dan yang terakhir itu ukur dan catat diameter pupil teman Anda. Nah, selanjutnya itu prosedur kerja yang kedua,
yang dimana ini untuk mengetahui diameter pupil teman apabila memerhatikan sesuatu yang lebih jauh jaraknya. Berbeda tadi dengan prosedur kerja yang pertama itu untuk mengetahui apabila pupil melihat cahaya yang lebih terang. Nah, langkah kerja yang pertama itu ukur dan catatlah diameter pupil teman dengan meletakkan penggaris di bawah matanya. Kemudian yang kedua itu mintalah teman untuk melihat sesuatu yang jauh jaraknya agar dapat diukur pupilnya. Kemudian setelah itu mintalah teman untuk memperhatikan wajah Anda. Setelah itu ukur dan catat diameter pupilnya. Bandingkan ketiga percobaan tersebut. Yang pertama tadi itu. Nah, selanjutnya yang dilakukan itu pada kegiatan yang ketiga pada alat indera pendengar. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kepekaan seseorang terhadap pendengarannya. Nah, langkah kerja yang pertama itu mintalah teman Anda dengan tertutup. Kemudian sumbatlah salah satu telinganya dengan menggunakan kapas. Nah, yang ketiga itu letakkan arloji pada telinga yang tidak disumbat dengan sejauh 3,60 meter. Nah, kemudian dekatkanlah arloji tersebut secara perlahan-lahan sehingga teman bisa mendengar. Kemudian catatlah sejauh mana teman Anda mendengar arloji tersebut. Nah, yang terakhir itu catat jarak antar jam dan telinga teman Anda. Pada kegiatan yang keempat untuk alat indera pembau. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui kepekaan seseorang terhadap indera pembaunya. Nah, langkah kerja yang pertama itu mintalah teman Anda untuk mengenali bahan-bahan pembau tersebut yang telah disebutkan tadi pada alat dan bahan. Kemudian yang kedua, tutuplah botol tersebut dengan menunggu selama 5 menit. Nah, yang ketiga itu mintalah teman Anda untuk memejamkan matanya. Kemudian satu persatu botol tersebut dibuka secara bergantian dengan waktu antara 7,5 cm di depan teman Anda selama 3 detik. Nah, yang keempat itu kemudian botol ditutup kembali. Nah, yang kelima, mintalah teman Anda untuk mengidentifikasi nama bahan tersebut. Nah, kemudian catatlah benar atau salahnya. Yang kemudian itu ulanglah membuka dan melewatkan di depan hidung teman Anda selama 5 detik. Kemudian mintalah teman Anda untuk mengidentifikasi nama bahan tersebut. Nah, setelah itu catat benar atau salahnya. Yaitu prosedur kerja yang kedua, yaitu untuk mengetahui letak reseptor pembau. Tadi yang pertama itu untuk mengetahui rangsangan. Nah, selanjutnya langkah yang pertama itu masukkanlah salah satu ujung pipa ke dalam botol minyak wangi 1 mm di bawah permukaannya. Kemudian ada sedikit minyak yang terisikan dalam pipa itu. Yang kedua, kemudian masukkan ujung pipa itu ke dalam salah satu lubang hidung tepat pada menuju bagian bawah rongga hidung. Nah, yang ketiga itu sementara lubang hidung yang lain ditutup, tariklah nafas lewat lubang hidung tersebut. Usahakan Anda dapat mengingat intensitas bau tadi. Nah, selanjutnya masukkan ujung lain dari pipa tersebut ke dalam botol minyak wangi seperti tadi sehingga terdapat minyak wangi yang sama banyaknya. Lalu masukkan ujung tersebut ke dalam lubang hidung tadi tetapi menuju bagian atas depan rongga hidung. Tutuplah lubang hidung yang lain dan tariklah nafas. Lalu bagaimana intensitas bau ini? Arah mana yang memberi kesan intensitas yang lebih tinggi? Nah, disitulah letak reseptor pembau tersebut. Kemudian yang terakhir itu kegiatan 5 yang itu pada alat indera peraba. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui kepekaan pada manusia. Yang kedua itu pengaruh suhu lingkungan terhadap yang ditimbulkan pada suhu rangsangan berikutnya. Nah, langkah kerja yang pertama prosedur kerja itu isilah gelas pada masing-masing suhu yang berbeda, yaitu ada 4 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius. Nah, kemudian
Aturlah gelas tersebut secara berurutan mulai dari terendah ke yang tertinggi derajatnya. Kemudian masukkan tangan kiri ke suhu yang paling rendah. Kemudian tangan kanan pada suhu yang paling tinggi. Kemudian tetaplah saudara simpan tangan Anda pada gelas piala tersebut agar suhunya tetap dipertahankan. Kemudian setelah itu kedua tangan saudara disimpan pada gelas piala yang di tengah. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa dapat menemukan kesan pada percobaan tersebut. Bagaimana dengan teman saudara ketika telah melakukan percobaan tersebut? Mengapa demikian? Praktikum yang saya lakukan beserta dengan penjelasan materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.